Ayat hari ini adalah 2 Samuel 7, ayat 1-7. Mari kita baca bersama. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi, pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel? Yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian. Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Amin." Pasal 7 dari kitab 2 Samuel yang akan kita renungkan bersama mulai hari ini adalah bagian yang sering dikenal sebagai perjanjian Daud. Janji firman Tuhan ini, bahwa ia akan mendirikan rumah yang kekal dan dinasti bagi Daud, bukan hanya merupakan janji yang mulia, yang diberikan kepada Daud secara pribadi pada saat puncak kehidupannya, tetapi juga menjadi firman pengharapan bagi Yehuda Selatan yang berlanjut setelah Daud dan bagi bangsa Israel selama masa pembuangan dan setelah mereka kembali. Di atas segalanya, ini adalah janji yang sangat penting yang digenapi sepenuhnya dalam kelahiran Yesus, Sang Raja sejati. Meskipun setiap isi dari perjanjian Daud ini sangat berarti dan penting, latar belakang di mana perjanjian ini diberikan juga sangatlah penting. Saat kita merenungkan latar belakang ini bersama-sama hari ini, saya sungguh-sungguh berharap agar Tuhan memberikan penghiburan, pengharapan, dan tantangan yang besar bagi kita semua. Ayat 1 yang telah kita baca bersama adalah firman yang sangat baik. Mari kita membaca kembali ayat 1 bersama-sama. Ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Amin. Tuhan memberikan keamanan kepada Daud. Tuhan melindunginya dari tangan semua musuhnya yang besar dan kecil, seperti Goliat, Saul, Isi-Boset, bangsa Filistin, dan bangsa Amalek, serta dari rencana jahat mereka dan mengalahkan mereka. Seperti pengakuan dalam Mazmur 23 yang mengatakan, berjalan dalam lembah kekelaman, berbagai saat krisis terus berlanjut dalam kehidupan Daud, tetapi setiap kali Tuhan bertanggung jawab dan menyelamatkannya. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan musuhnya, di hadapan Daud. Dengan anugerah Tuhan, semua penderitaan dan masa sulit itu berlalu, dan akhirnya keamanan diberikan. Seperti yang Tuhan janjikan saat pertama kali mengurapi Daud, Daud menjadi raja dan menikmati keamanan. Tuhan ingin memberikan keamanan seperti ini juga kepada kita, dan Dia adalah pribadi yang masih bekerja sampai sekarang untuk memberikannya. Dia adalah pribadi yang kuat, yang berperang bagi seluruh umatnya, yang sanggup melepaskan mereka dari tangan musuh. Dia adalah pribadi yang baik dan murah hati yang menganugerahkan keamanan, kehidupan, dan keselamatan. Di masa sekarang yang serba tidak dapat diprediksi ini, saya sungguh berharap agar kita dapat berpegang teguh dan bersandar pada Tuhan yang menjanjikan keamanan dan dengan setia menggenapi janji ini sehingga kita dapat menikmati keamanan. Daud, yang menikmati keamanan dari Tuhan, suatu hari membuat sebuah keputusan, dan dia membagikan keputusan itu kepada Nabi Nathan. Mari kita membaca bersama ayat 2 yang berisi keputusan itu. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Amin. Daud sendiri, dengan anugerah Tuhan, tinggal dengan aman di dalam istana yang terbuat dari kayu aras yang berharga. Namun, tabut Allah yang melambangkan hadirat Tuhan masih berada di dalam tenda yang dipasang Daud saat ia membawa tabut itu ke Yerusalem. Saat matahari bersinar terik di siang hari, saat angin dingin berhembus di malam yang gelap, dan saat hujan turun, Daud dapat tinggal dengan nyaman terlindung dari semua itu. Tetapi Tuhan sendiri justru terpapar pada semua itu di bawah selembar kain yang sederhana. Daud, yang tidak pernah lupa bahwa ia dapat hidup berkat anugerah Tuhan, dan yang lebih dari siapapun bersukacita dan menari dengan tulus di hadapan hadirat Tuhan, tidak bisa membiarkan Tuhan begitu saja. Karena perasaan bersalah yang begitu besar karena tidak dapat menanggapi kasih dan anugerah yang diterimanya dari Tuhan dengan semestinya, Daud pergi mencari nabi yang mengetahui dan menyampaikan hati dan kehendak Tuhan.
Dan ia mengatakan bahwa ia akan membangun bait suci untuk tabut Allah, tempat di mana Tuhan akan tinggal. Setelah mendengar kata-kata itu, Nathan menjawab agar Daud melakukan segala sesuatu yang ada di hatinya, apapun yang direncanakannya, karena Tuhan menyertainya. Mari kita coba bayangkan diri kita sebagai Nathan. Suatu hari, seseorang datang dan berkata bahwa anugerah dan kasih yang ia terima dari Tuhan sampai sekarang begitu besar, sehingga ia ingin mengembalikan apa yang dimilikinya kepada Tuhan. Ia berbicara dengan penuh semangat bahwa ia ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Siapa yang tidak akan bersuka cita? Siapa yang tidak akan mengizinkannya? Tampak pantas untuk bersyukur karena Tuhan telah memberikan hati yang mulia dan memberkati dengan mengatakan bahwa Tuhan akan bersuka cita atas semua yang direncanakan dan akan menggunakannya dengan berharga untuk kemuliaan Tuhan. Namun, pada malam itu, Tuhan berfirman kepada Nathan untuk menghentikan rencana Daud. Keputusan Daud jelas merupakan pekerjaan untuk Tuhan, pekerjaan yang lahir dari kasih dan semangat untuk Tuhan. Dan tampak seperti hal yang baik, tetapi Tuhan tidak mengizinkan pekerjaan ini. Tuhan yang menghentikan kasih dan semangat untuknya itu mungkin terasa asing bagi kita. Namun, di dalam firman-Nya, Tuhan dengan jelas mengungkapkan alasan mengapa Dia menolak keputusan Daud. Mari kita membaca ayat 5 bersama-sama. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Amin. Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Daud adalah hamba-Nya. Seorang hamba, ia juga luspir ada penggituan. Teci. Makhluk yang bekerja untuk tuannya. Namun sekarang, Daud yang adalah hamba, sedang mengkhawatirkan Tuhan sang tuan dengan gegabah. Dengan hati seperti, aduh, setidaknya aku harus membantu Tuhan. Setidaknya aku harus memperhatikannya. Ia mengasihani Tuhan, dan mencoba membantu Tuhan dengan cara yang menurutnya paling benar. Kepada Daud yang seperti itu, Tuhan bertanya, apakah ia dapat membangun rumah untuk dia tinggali? Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Dia meninggikan Daud bukan karena dia membutuhkan rumah untuk ditinggali. Dan Tuhan terus mengatakan melalui ayat 6 dan 7 bahwa alasan tabut Allah berada di dalam tenda sampai sekarang adalah karena Tuhan memilih untuk melakukannya demikian. Tuhan tidak tinggal di satu tempat. Dia selalu bersama umat-Nya, Israel. Karena rencana Tuhan adalah untuk menjadi kesaksian bagi segala bangsa tentang keselamatan dan keamanan, seperti apa yang dinikmati oleh umat yang menjadikan Tuhan sebagai Raja dan melayaninya. Umat yang taat menurut firman Tuhan, dan umat yang Tuhan pelihara dan sertai. Dengan berjalan bersama mereka, memimpin dan bertanggung jawab di tengah semua itu, Tuhan menyatakan kebaikan dan kemurahan-Nya, sehingga segala bangsa akan kembali kepada Tuhan sambil memuliakannya. Inilah rencana yang telah Tuhan tetapkan dan sedang genapi. Namun sekarang, jika Daud membangun bait suci yang megah, ada kemungkinan Daud akan menerima lebih banyak perhatian daripada Tuhan. Ia bisa saja membanggakan jasa-jasanya yang sombong, dengan berkata, aku telah melakukan sejauh ini untuk Tuhan, jadi aku pantas menjadi raja dan nikmati semua berkat dan keamanan ini. Hal itu juga dapat membuat umat salah paham terhadap Tuhan yang bebas, yang menciptakan memerintah, dan menyertai dunia, sebagai pribadi yang hanya terkurung di tempat khusus yang disebut bait suci, atau sebagai pribadi yang hanya bekerja untuk Raja Daud. Sebuah titik yang menarik muncul di mana Tuhan melihat, mengamati, dan mengatakan semua hal ini. Sampai sekarang, Alkitab berulang kali mengatakan bahwa Daud bertanya kepada Tuhan. Di saat-saat genting dikejar oleh Raja Saul, menjelang perang dengan Amalek atau Filistin, dan ketika Saul mati, sehingga ia harus dengan hati-hati memutuskan langkah selanjutnya. Pada setiap saat penting dalam hidupnya, Daud bertanya kepada Tuhan. Dia mencari kehendak Tuhan, menunggu jawaban, dan sampai di sini dengan menaati jawaban itu begitu saja. Namun di dalam nas hari ini, tidak ada catatan sama sekali bahwa Daud bertanya kepada Tuhan. Daud tidak menanyakan kehendak Tuhan atau meminta izinnya. Sebaliknya, ia hanya memberitahukan keputusannya kepada Tuhan. Tuhan, begini. Engkau pasti senangkan jika aku melakukan ini? Cukupkan dengan ini? Sambil berkata dan berpikir demikian, ia menilai sendiri bahwa Tuhan pasti akan bersuka cita. Sama seperti Saul di masa lalu, yang meskipun telah mendengar firman Tuhan untuk memusnahkan Amalek, tidak menaatinya begitu saja. Tetapi menilai sendiri, menyisakan yang baik dan berdalih bahwa ia menyisakannya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Karena alasan-alasan inilah, karena hal itu dapat menghalangi Tuhan untuk dinyatakan sepenuhnya, dapat menghalangi anugerah Tuhan.
dan membuat Daud menjadi sombong, maka Tuhan tidak mengizinkan rencana Daud. Ini jelas merupakan pekerjaan yang luar biasa, pengabdian dan jerih payah yang luar biasa. Namun, melalui penolakan ini, Tuhan dengan jelas memberitahukan bahwa Tuhanlah yang memilih Daud, bukan Daud yang memilih Tuhan. Bahwa Tuhan menggunakan dan mengikut sertakan Daud dalam kisah penggenapan rencana baiknya, bukan Daud yang dapat menggunakan Tuhan. Tuhan membuat Daud menemukan kesombongan yang terbungkus dalam semangat yang tanpa disadari telah bersemayam di hatinya, dan meluruskannya. Tuhan menahan Daud yang tanpa disadari mencoba mendahului Tuhan, dan memberitahukan bahwa Daud dipanggil bukan karena ia telah melakukan sesuatu untuk Tuhan sebagai imbalannya, melainkan karena Tuhan telah memanggilnya dalam anugerah yang sepenuhnya. Tuhan sekali lagi memberitahukan bahwa bertanya akan kehendak Tuhan, menaati, dan berjalan bersamanya adalah hal yang paling Tuhan sukai dan paling cari. Oleh karena itu, tanggapan Tuhan yang menolak keputusan Daud ini juga merupakan jawaban anugerah. Bahkan penolakan terhadap rencananya adalah anugerah Tuhan untuk membuatnya terus berjalan di jalan yang benar dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di hadapan firman hari ini, saya ingin kita dapat memeriksa rencana yang kita miliki. Untuk keputusan-keputusan yang harus saya ambil hari ini, untuk semua momen yang harus saya hadapi. Sudahkah Anda terlebih dahulu mencari kehendak Tuhan dan berdoa? Atau apakah karena kebiasaan atau pengalaman? Atau dengan pemikiran bahwa Tuhan akan menerima dan bersukacita atas keputusan apapun yang Anda buat? Anda sudah menyusun semua rencana Anda, sudah mengambil semua keputusan Anda, dan berpikir, Tuhan hanya perlu memberikan stempel persetujuannya. Cukup ikuti saja keputusan saya, dan bekerjalah agar keputusan ini terwujud. Sehebat apapun rencana dan hasilnya, jika itu mendahului Tuhan, jika tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jika hasilnya lebih meninggikan dan menonjolkan diri saya daripada Tuhan, maka Tuhan tidak akan bersukacita. Sebaliknya, untuk meluruskan kita, Tuhan bahkan dapat menghentikan semua rencana, semua jerih payah dan pengabdian kita. Oleh karena itu, pada subuh ini, sebelum merencanakan dan memutuskan untuk melakukan ini atau memberikan itu kepada Tuhan, sebelum menunjukkan semangat yang mungkin sombong karena tidak mencari kehendak Tuhan, saya sungguh berharap agar kita dapat sejenak tinggal di hadapan Tuhan, mencari tahu apa kehendak Tuhan, dan mendengarkan suara Tuhan. Saya berharap agar kita menjadi orang yang paling merindukan untuk berjalan bersama Tuhan, bukan mendahuluinya. Dan saya berharap agar kita menjadi orang yang dapat dengan rendah hati menaati penolakan Tuhan. Bahkan jika kehendak Tuhan yang kita ketahui itu mungkin berbeda dari kehendak kita. Bahkan jika Dia mungkin menghentikan rencana kita. Kiranya kita dapat menjalani hari yang diberkati ini, di mana kita dapat memberikan sukacita dan kemuliaan kepada Tuhan melalui ketaatan karena kita percaya kepadanya. Dan dengan demikian menikmati keamanan yang diberikan saat kita mengangkat dan melayani Tuhan sebagai Raja. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memberkati.